Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang prosedur pengawasan produksi program televisi. Nama saya Muhammad Rafli. Saya Zara Handayani. Saya Siti Sadia. Saya Rizka. Saya Trisiska. Saya Susi Haryanti. Pengawasan atau controlling adalah suatu tindakan atau proses kegiatan dengan tujuan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kegagalan, dan kesalahan untuk selanjutnya dilakukan suatu perbaikan dan pencegahan supaya tidak terulang dengan kesalahan yang sama, serta menjaga supaya pelaksanaan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Meskipun perencanaan sebaik apapun tetap membutuhkan controlling, oleh karena itu hubungan perencanaan dengan pengawasan ini sangatlah erat. Prosedur pengawasan, beberapa langkah yang harus ditempuh dalam prosedur atau proses pengawasan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan suatu rencana pengawasan yang terdiri dari sistem pengawasan yang digunakan, standar controlling, dan rencana operasionalnya. Kedua yaitu pelaksanaan pengawasan. Dalam pelaksanaannya bisa menggunakan keempat sistem yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu inspektif, komparatif, verifikatif, dan investigatif, yang semuanya itu bersifat responsif atau menekan. Yang poin ketiga yaitu melakukan evaluasi atau penilaian terhadap pelaksanaan controlling. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah suatu sistem yang sudah dilaksanakan telah memenuhi semua kebutuhan controlling atau belum. Proses atau prosedur pengawasan bisa dilakukan oleh seorang produser televisi yang bermula dari ide. Secara umum, prosedur selalu bermula dari tahapan ide, praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Ide atas gagasan acara bisa dari programming atau dari departemen kreatif. Yang kedua, perencanaan produksi. Ketika ide sudah dituangkan ke dalam bentuk rundowns, acara di mana minute by minute sudah tertulis detail, maka produser sudah bisa melakukan langkah yang sangat krusial, yakni perencanaan produksi. 3. Departemen kreatif. Jauh sebelum presentasi produser di hadapan masing-masing perwakilan departemen tadi, produser akan terlibat diskusi dengan tim kreatif. Ide atau gagasan yang sebelumnya bisa datang dari siapa saja, bahkan bisa jadi usulan dari departemen programming, diolah sedemikian rupa oleh tim kreatif. 4. Menyusun budget produksi. Produser harus pintar mengatur, mengelola anggaran produksi sesuai dengan kebutuhan program acara. 5. Menyusun kru. Ada dua cara bagaimana produser menggunakan sumber daya manusia atau kru yang akan dilibatkan dalam produksi acara televisi. Pertama, dengan membangun kru, yakni benar-benar menentukan kru siapa saja yang akan dilibatkan. Dan kedua, dengan menyusun kru. 6. Praproduksi. Bagaimana baik buruknya sebuah acara televisi sebetulnya bisa dilihat dari bagaimana persiapan dalam praproduksi. Karena sebenarnya lebih dari 50% dari proses pembuatan acara televisi ada pada tahapan praproduksi ini. 7. Produksi. Dalam produksi ada dua jenis tipe tayang, yakni siaran langsung, tidak boleh sedikit pun ada kesalahan. Namun demikian, dalam siaran tunda atau taping, sebisa mungkin pengawasan produser sesuai dengan susunan acara yang telah dibuat. Hal ini untuk memudahkan saat penyuntingan gambar di tahapan berikutnya, pasca produksi. Kedelapan, pasca produksi. Pasca produksi merupakan tahapan terakhir dari pembuatan acara televisi. Materi hasil syuting diberikan pada departemen pasca produksi. Sebelumnya, produser akan memberikan arahan pada tim editor tentang konsep acara yang dibuat agar memudahkan dalam pengeditannya.
Kesembilan, kepemimpinan. Sehingga akhirnya seorang produser wajib memiliki pengetahuan dalam memimpin. Kerjasama tim bisa jadi segalanya, dan kerjasama yang baik akan bisa berlangsung ketika produksi mampu memimpin dari praproduksi hingga pasca produksi. Sekian video tentang prosedur pengawasan produksi program televisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.